Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di sini kami akan mempraktekkan proses coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Neng Sri Mulyati, SPD SD, Kecamatan Argapura. Saya Asep Ismail SPD dari SMP Teman Baul Huda, Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Saya Nunu Kuswaha dari SD Dangrawati 1, Kecamatan Maja. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Neng. Bagaimana kabar Pak Asep hari ini? Alhamdulillah Ibu Neng, baik. Semoga kita tetap sehat ya, dan selalu semangat ya Pak Asep ya. Nah, baik Pak Asep, sebelum kita memulai proses coachingnya ya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi, agar Bapak tahu ya apa yang saya nilai seperti itu ya. Nah, untuk rubrik penilaian ini yang menjadi acuannya yaitu saya berharap nanti percakapan Bapak gitu memiliki prinsip ya dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentu saja Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti ya dari coaching ini yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa seperti itu ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika kita melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa ya untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah Pak, seperti itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami? Paham Bu? Iya, siap. Oke. Oke, baik Bapak, Pak Asep ya, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak? Iya, tentu boleh Bu Neng. Kalau boleh ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, nah kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Untuk kompetensi coaching ini yang ingin kembangkan yaitu ada dua ya. Yang pertama yaitu mendengarkan ya dengan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan. Dengan menggunakan teknik rasa juga ya Pak ya? Iya, dengan menggunakan teknik rasa. Ya, luar biasa gitu Bapak ya. Jadi yang ingin diangkat dari coaching ini ya dari Pak Asep itu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, untuk dua kompetensi ini nih Pak Asepnya, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Pak Asep kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif ya, supaya nanti saya bisa menggali potensi ya, kemudian saya juga bisa mengatasi masalah nanti dari Pak Nunu ya, seperti itu Bu Neng. Baik. Berarti mendengarkan aktif ya Pak Asep ya, itu salah satu kunci ya untuk menggali banyak hal gitu ya dari seorang coach nanti ya. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir ya, perihal indikator ketercapaian ini, kira-kira tolak ukur mana yang ingin Pak Asep jadikan indikator kecapaian gitu yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti? Nah, untuk indikator keberhasilannya yaitu yang ingin saya tuju, pertama bahwa nanti dalam saya dapat menerapkan alur tirta ya secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide ya dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, seperti itu. Baiklah Bapak, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan ya terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide, solusi, dan coach bisa tergali dengan maksimal ya Pak Asep ya.
Semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan Koci. Nah, dan saya berharap dalam proses percakapan nanti bisa berjalan lancar ya Pak Nunu ya, dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang ingin Bapak kemukakan seperti tadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Neng. Silakan kalau sudah siap. Assalamualaikum Pak Nunu, gimana, apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik. Alhamdulillah, keluarga juga baik ya Pak Nunu ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Nunu, kelihatannya dari tadi tuh kayak ada yang masalah gitu, gimana? Apakah ada yang mau dibicarakan atau gimana? Oh iya, begini Pak Asep. Iya. Sebenarnya badan sih oke-oke aja ya, sehat, tapi emang ada sedikit ganjalan lah di pikiran saya. Kira-kira ganjalan seperti apa ini Pak Nunu? Ya, sedikit masalah tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, pembelajaran di kelas gitu ya. Emang pembelajaran di kelas kayak gimana Pak Nunu masalahnya? Begini Pak, ketika saya belajar IPA ya saat itu, anak-anak kayaknya motivasinya sangat menurun sekali Pak. Mereka malah melihat keluar, melihat malah coret-coret di buku ya itu. Kalau sedang saya terangkan dengan teknik apa itu yang bercerita tuh? Ya seperti itu ya. Yang bercerita kayak, nah malah gitu, terus diberi tugas juga ya, malah mengerjakan asal-asalan aja gitu, kayak nggak ada motivasi untuk mau menilai bagus atau gimana gitu. Ya, jadi kalau yang saya tangkap ini dari pembicaraan Pak Nunu, berarti anak-anak itu kurangnya motivasi ya, seperti itu ya. Motivasi dalam belajar. Iya, dalam pelajaran ya, seperti itu. Saat itu belajarnya tentang ekosistem Pak. Oh, pas saya bilang contohnya sawah, mereka malah melihat ke sawah lama sekali. Tidak lagi balik ke saya, kayaknya fokusnya malah keluar gitu. Gitu. Oh, seperti itu ya Pak Nunu. Nah, kira-kira yang akan menjadi tujuan pembicaraan kita siang ini gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan yang ingin dicapai gitu dalam pembicaraan kali ini gitu. Ya, tujuannya mungkin saya bisa menemukan cara ya Pak untuk mengatasi masalah tadi ya, anak-anak motivasinya menurun, yang akibatnya hasil belajar mereka menurun ya. Gitu. Nah, kira-kira Pak Nunu, kenapa anak-anak bisa motivasinya bisa menurun gitu? Anak-anak tadi kan ada yang kurang konsentrasi, ada yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kenapa itu? Terus kira-kira metode yang digunakan Pak Nunu di kelas itu seperti apa? Ya, pertamanya sih kayaknya ya masalah utamanya mungkin dari saya salah metode ya. Saya malah menerapkan ceramah, terus ada diskusi yang kelompok biasa gitu ya. Terus gambar-gambar juga saya download dari Google doang, saya sajikan sebagai LKPD. Kayaknya mereka bosan dengan itu aja gitu. Pas presentasi juga mereka, ya udah ya Pak, udah bagus, nggak ada tanya jawab, nggak ada apa, itu mungkin gara-gara itu Pak. Dari metode ya. Nah, kalau saya kasih skala nilai gitu Pak, skala nilai dari 1 sampai 10, kira-kira untuk anak-anak Pak Nunu itu di angka berapa gitu? Mungkin masih di angka 6 Pak. Di angka 6 ya. Nah, di angka 6 terus harapannya berarti di 8 sampai 10. Oh, 8 sampai 10 ya. Iya. 8 sampai 10. Nah, tadi kan Pak Nunu kan mengatakan bahwa metode yang Pak Nunu gunakan gitu kan hanya ceramah gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira metode yang tepat gitu menurut Pak Nunu itu metode yang seperti apa gitu? Mungkin ya saya baca-baca dari itu ini kayaknya lebih tepat dengan discovery learning ya, yang ada di luar ruangan juga gitu, diterapkan di luar ruangan. Karena mereka melihat sawah malah melongo ke sawah lama gitu. Mungkin dari situ ya. Terus ada lagi mungkin penggunaan media ya, kalau dari gambar-gambar biasa mereka bosan ya. Mungkin saya akan menyediakan video yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi. Gitu aja Pak. Ya, berarti tadi kan metode discovery ya yang tepat ya, saya setuju ya gitu dengan
ide Pak Nunu ini bagus sekali gitu ya. Kemudian tadi penggunaan media ya seperti itu. Nah, kira-kira rencana yang akan Pak Nunu laksanakan itu seperti apa untuk rencana aksinya gitu? Ya, penerapannya. Aksinya. Mungkin saya akan mengkonsep dulu ya, dulu RPP atau modul ajar yang bagus dengan metode tadi, kemudian saya secepat mungkin menerapkan ke anak-anak. Ya, kayak gitu. Ya, berarti pertama kan mengonsep dulu ya. Nah, kira-kira kapan gitu Pak Nunu akan menerapkan metode tersebut gitu? Ya, saya akan secepat mungkin Pak, ya 2 minggu ke depan lah, semoga bisa diterapkan metode kayak gitu ya, supaya anak belajar IPA lebih senang gitu ya. Iya, berarti metode tersebut akan digunakan nanti atau dilaksanakan berarti 2 minggu ya? 2 minggu depan. 2 minggu ke depan ya, seperti itu 2 minggu ke depan, dengan harapan anak-anak bisa belajarnya lebih bisa menyenangkan, aktif menyenangkan itu, dan hasil belajarnya lebih baik lagi. Itu ya. Nah, kemudian kira-kira untuk menjalankan aksi Pak Nunu ini ya, terkait penggunaan media, kemudian tadi model pembelajaran gitu kan, tentunya di sekolah Pak Nunu mungkin punya teman atau kira-kira siapa sih yang bisa diajak untuk kerjasama dengan Pak Nunu gitu. Yang pertama mungkin izin ya, harus kepala sekolah yang dilibatkan pertama kali pasti kepala sekolah. Saya akan membicarakan tentang modul ajar, rencana ajar saya kepada kepala sekolah, juga izin-izin peminjaman sarana ya, dan izin keluar juga dari sekolah buat keliling sekitar sekolah itu. Ya, berarti ada kepala sekolah dan mungkin teman juga saya libatkan untuk berbicara tentang modul ajar yang paling baik yang gimana gitu. Pasti saya butuh teman juga dari rekan-rekan kerja lah. Ya, bagus sekali ide Pak Nunu ini ya. Nah, kemudian untuk komitmen nanti ke depannya seperti apa gitu? Ya, saya akan segera mungkin menerapkan gitu komitmen dengan baik tentunya ya. Kita bicara dulu dengan anak-anak, apakah mau pembelajaran kayak gini, komitmen dengan anak-anak ya. Terus izin tadi ya, pertama izin, komitmen dengan anak, kalau mau kita terapkan segera. Ya, seperti udah bagus ya berarti ide Pak Nunu ini ya. Nah, ya sekarang gimana perasaan Pak Nunu setelah perbincangan kali ini gitu? Ya, saya sekarang lebih yakin ya dengan rencana saya tentunya. Setelah berbicara dengan Bapak, saya menjadi wah iya, itu ada support tersendiri buat saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Iya, bagus ya. Berarti Pak Nunu akan sesegera mungkin gitu ya, untuk melaksanakan. Nanti komitmennya juga Pak Nunu ya. Berarti bagus sekali tadi ya. Mungkin itu ya Pak Nunu, karena sekarang alhamdulillah kalau misalnya Pak Nunu di sini sudah sedikit lega. Alhamdulillah kalau sudah sedikit terbantu gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Pak Nunu ya. Ya, karena mungkin sekarang waktunya kan sudah waktu makan sore ya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak Nunu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses coaching yang pertama antara Pak Asep dengan Pak Nunu alhamdulillah berjalan dengan baik. Di sini tadi saya sudah mengamati ya, Pak Asep sudah mengembangkan apa tadi yang sudah menjadi tujuannya, dengan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Asep juga tadi saya dengarkan gitu ya, sudah ada alur tirtanya, sudah dengan integrasi dengan dan ini tanggung jawab terakhir. Dan juga Pak Nunu ya dalam menjawab pertanyaan dari Pak Asep juga sudah bagus ya, sudah nyambung gitu ya Pak, dan juga menjadi motivasi ya bagi Pak Nunu untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya ya seperti itu. Demikianlah refleksi dari saya, semoga bermanfaat Pak Asep, Pak Nunu. Mari, terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Pak Nunu. Apa kabar hari ini? Baik-baik dan sehat selalu. Alhamdulillah ya. Selalu semangat. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bu.
akan melihat proses coaching Ibu dengan Asep nanti. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait jurnal penilaiannya ya Bu. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi present, kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian menggali indikasi masalah ya, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu sedang coaching dengan Pak Asep ya. Bagaimana Ibu? Dan bisa dipahami? Bisa Pak, siap, saya paham. Ya. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya ada sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu jadikan apa? Jangan jadikan acuan Ibu nanti. Gini ya Pak Nur ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Pak Nur. Oh iya, untuk spesifikasinya yang mana yang Ibu tetapkan? Kompetensi spesifiknya saya ingin mendengarkan aktif ya, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya juga dapat mengatasi permasalahan yang Pak Asep hadapi seperti itu. Nah, baik ya, itu mendengar aktif sangatlah penting ya buat coaching, karena mendengar aktif masalah Pak Asep pasti tercover lah ya. Yang kedua mungkin indikator, yang ketiga ya, indikator apa sebagai panduan Ibu keberhasilan coaching yang dilakukan kepada Pak Asep nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti saya dapat menerapkan alur tirta ya secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Pak Asep sendiri agar Pak Asep dapat menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Asep utarakan. Wah, bagus sekali Bu ya. Semoga indikator yang Ibu tadi ucapkan ya bisa menerapkan alur tirta sehingga bisa memecahkan masalah Pak Asep dapat terpenuhi ya Bu. Nah, kalau udah siap mungkin Ibu bisa melaksanakan coachingnya. Ya, terima kasih ya Pak Nunu arahannya. Halo Pak Asep. Halo Ibu Neng. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga Bu Neng? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti Pak Asep lihat ya, saya selalu ceria meskipun tanggal berapa sekarang ya? Awal muda. Tapi kalau saya ceria, tapi saya lihat Pak Asep seperti menyimpan apa ya, sesuatu gitu. Boleh diungkapkan? Iya Bu Neng, kalau emang hati ceria gitu, cuman ada sedikit yang mengganjal gitu di pikiran saya gitu ya, gitu. Jadi makanya saya panggil Bu Neng gitu kan, ada satu permasalahan gitu ya. Berarti sudah tepat sekali ya saya datang ke sini sekarang ya Pak Asep. Tadinya saya lagi sibuk gitu ya, tapi saya menyempatkan waktu ya ke Pak Asep. Ternyata Pak Asep butuh pertolongan, butuh kemancuran ya Pak Asep ya. Oke. Baiklah Pak Asep, kita tadi udah bertukar kabar ya. Sekarang coba Pak Asep, kendala apa nih yang ingin disampaikan pada saya? Ya biasa Bu Neng, saya terkait anak-anak di kelas gitu ya. Saya lihat anak-anak itu ternyata banyak yang kurang aktif gitu dibandingkan memang sebelum-sebelumnya itu. Kalau kelas sebelumnya itu untuk kelas ini itu sedikit kurang aktif gitu. Seperti itu Bu Neng. Nah, tujuan Pak Asep nih curhat pada saya itu apa nih tujuannya?
Ya, untuk tujuannya saya ingin mendapatkan solusi ya, tentunya dari permasalahan terkait anak-anak tadi ya, supaya anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Nah, sekarang salah satu apa tuh Pak Asep, permasalahan yang sudah digali itu apa? Permasalahannya kalau yang saya pelajari itu ya, yang identifikasi itu ternyata memang yang pertama itu karena matematika itu ternyata di pikiran anak itu pelajaran yang sangat susah gitu atau sulit gitu. Jadi mereka itu fobia ya, kebanyakan itu fobia terhadap matematika. Jadi mereka beranggapan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat menakutkan seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin metode gitu kan, metode yang saya gunakan mungkin kurang tepat gitu, seperti itu benar. Berarti dari awal jadi mindsetnya ya Pak Asep, jadi mindset anak-anak itu kalau mendengar pelajaran matematika, padahal belum ke materi ya, mereka sudah punya pikiran sendiri itu bahwa matematika itu sulit ya. Iya, gitu, seperti itu. Nah, sudah saya tangkap ya permasalahannya. Nah, dari kondisi sekarang nih Pak Asep yang dihadapi oleh Pak Asep ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, bagaimana nih? Di angka berapa itu? Kalau untuk skala penilaian itu paling nyampe di angka 7. Di angka 7. Iya, di angka 7 seperti itu. Berapa nih yang Pak Asep harapkan? Ya, yang saya harapkan ya 9 sampai 10 lah. Ya, berarti yang terbaik ya. Iya, yang terbaik lah. Yang paling ideal ya. Iya, ya. paling ideal. Nah, Pak Asep kan ngajar di SMP ya? Iya. Nah, selain Pak Asep itu mengutarakan permasalahan pada saya gitu ya. Apakah Pak Asep meminta bantuan juga dari wali kelas ataupun curhat kepada kepala sekolah gitu? Ya, nah kebetulan kan kalau yang saya tangkap gitu ya, setelah diidentifikasi ternyata tadi kan saya perhatikan bahwa kurang tepatnya metode, kemudian media. Saya kan awal-awal itu hanya menggunakan metode ceramah ya, seperti itu. Kemudian ke sini saya menemukan solusi bahwa memang ada suatu pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kebetulan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini selain tadi kan ada metodenya bisa diintegrasikan gitu kan dengan metode apapun, kemudian ada media pembelajaran gitu. Nah, kemudian di sini karena memang membutuhkan media gitu di sini untuk teman gitu kan, teman sejawat gitu yang saya dekati itu ya, kebetulan teman dekat itu jago IT ya, kebetulan operator juga dan juga guru bidang informatika gitu. Nah, saya juga mendekati beliau untuk diajak kerjasama. Kemudian selain itu ya saya izin ke kepala juga gitu terkait media gitu. Kemudian selain itu karena di saya itu kan basisnya itu kan pondok pesantren, Bu, ya. Karena untuk pondok pesantren ini pembelajaran itu kan hampir 24 jam mungkin ya, Bu Nek. Jadi tidak ada jeda gitu, tidak ada jeda, sehingga kami juga ya berkolaborasi, kemudian ya meminta sedikit kerjasama lah, kerjasama dengan pihak pondok pesantren ya gitu untuk membicarakan permasalahan ini gitu. Karena mungkin mengaji ya taruh malam gitu ya, jadi untuk belajarnya juga tidak ada waktu gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi saya itu selain mendekati tadi guru informatika, saya juga ya mendekati pihak pondok pesantren. Kemudian ada salah satu guru ya yang jadi pengurus, Bu. Kebetulan jadi pengurus di SMP gitu di pondok pesantren. Jadi bisa ke sana kemari lah, jadi sebagai media gitu ya, sebagai media gitu. Seperti itu, Bu. Kalau dari obrolan ini ya Pak Asep, justru nih saya nih yang dapat pembelajaran nih. Satu, tadi Pak Asep ingin mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mana kan kita tahu ada anak yang kinestetik, auditori dan juga visual ya. Kalau menurut saya itu Pak Asep sudah bagus ya, sudah maksimal gitu usahanya gitu ya. Nah,
apakah rencana Pak Asep itu berjalan dengan lancar? Rencana kebetulan baru mau direncanakan, ya. Bu. Ya. Jadi kapan nih Pak Asep akan memulai aksi ini? Untuk rencana, karena kebetulan kan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, karena yang menjadi biasanya ikon ya dari diferensiasi ini kan kalau di matematika itu media ya, berarti lebih ke konten berarti ya, konten. Iya. Diferensiasi konten berarti saya harus mempersiapkan dulu media. Kemudian perangkatnya juga, Bu, berarti harus dipersiapkan ya. Betul. Ya saya harap minggu depan lah bisa dilaksanakan gitu. Karena membutuhkan waktu terkait perencanaan gitu. Betul. Gitu. Jadi diharapkan 1 minggu ke depan itu bisa diterapkan lah untuk anak-anak. Nah, berarti nanti Pak Asep juga harus laporan lagi kepada saya ya. Sudah rencana ini dijalankan, apakah ada keberhasilan atau bagaimana gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saya? Cukup. Iya, cukup. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Nih, bagaimana perasaan Pak Asep nih setelah ngobrol dengan saya? Untuk perasaannya alhamdulillah ya, saya sedikit lega gitu ya. Karena ada sedikit solusi gitu ya, solusi dari tadi permasalahan terkait anak-anak gitu ya. Tadi kan sebelumnya saya juga mesti bingung mesti ke siapa gitu kan, sharing gitu. Ternyata alhamdulillah berkat adanya Bu Neng, jadi permasalahan saya sedikit terbantu. Aduh, saya merasa tersanjung nih Pak Asep ya. Tapi sama-sama ya Pak Asep, dari percakapan ini saya dapat ilmu, Pak Asep juga mendapat pencerahan. Mudah-mudahan kita sering berkolaborasi ya, agar segala permasalahan yang kita hadapi itu dapat terpecahkan ya satu persatu. Ini mungkin Pak Asep, saya masih ada perlu ya, jadi mungkin percakapan ini kita akhiri saja ya Pak Asep. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Mangga Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Neng. Sama-sama Pak Asep. Baik Ibu, tadi saya sudah mencatat beberapa ini ya masalah mungkin dari proses coaching dari Bu Neng sama Pak Asep. Nah, untuk sekarang mungkin saya akan merefleksikan, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya pada Bu Neng, kira-kira apa yang telah Ibu tadi lakukan? Saya itu menurut pandangan saya, saya sudah mengajukan pertanyaan dengan alur tirta gitu kepada Pak Asep. Iya. Bagus ya, tadi cuma udah bagus sekali ya. Ada sedikit mungkin tadi komitmen ya yang terlewat ya. Oh iya betul. Terima kasih Pak Nunu ya, saya sampai lupa saking semangat kita ngobrol ya Pak Asep. Oh iya, terima kasih masukannya. Tapi udah bagus semuanya, keseluruhannya udah baik sekali. Ada tadi prinsipnya kemitraan, sudah terlihat setara gitu ya, tidak terlihat lagi canggung gitu. Terus proses kreatif ya udah bagus banget menggali apa yang Pak Asep miliki untuk menyelesaikan masalah sendiri. Terus ada apa tadi memaksimalkan potensi, sudah bagus sekali. Dalam kompetensi present untuk kehadiran, mendengar dengan aktif, pertanyaan berbobot udah memenuhi semuanya. Terima kasih ya Pak Nunu. Alur cerita juga udah tidak ketinggalan sebetulnya kalau yang komitmen juga. Iya nggak apa-apa, itu sudah tercover sama pertanyaan yang lain lah gitu ya. Iya terima kasih. Terima kasih masukannya bagus, Pak Nunu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nunu. Waalaikumsalam Pak Asep. Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah ya baik ya. Pak Nunu baik, sebelum kita memulai coaching ya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya atau observer yang akan melihat proses nanti coaching dengan Ibu Neng ya. Namun sebelum Pak Nunu memulai percakapan ini ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ya terkait nanti rubrik penilaian ya dan observasi saya agar Pak Nunu juga tahu gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti untuk rubrik penilaian yang saya akan menjadi acuan, yaitu diharapkan dalam proses percakapan nanti ya Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yaitu meliputi present atau
kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah itu. Nah dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, ya di sini Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak Nunu, paham? Iya, paham Pak. Iya, nah oke, baik. Kalau gitu selanjutnya ini sebelum memulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bang. Nah, di sini baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses percakapan coaching tersebut? Ya, kompetensi mungkin ya kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu present sama itu pertanyaan yang berbobot Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi kehadiran penuh ya, Iya, dan saya pertanyaan itu. yang berbobot. Nah, kira-kira dari dua kompetensi tersebut, nah lebih spesifiknya itu kompetensi yang ingin Bapak lebih kembangkan itu di mana? Saya mungkin ke present ya, karena pikiran saya lumayan lagi ini, mungkin ke present ya. Oh ya, jadi kehadiran penuh ya. Iya, nah, kehadiran seperti penuh itu ya. Baik, mendengarkan aktif tadi dan adalah salah satu present ya, salah satu kunci ya di sana. Nanti banyak hal ya dari seorang coach ya. Nanti Bapak untuk pertanyaan terkait perihal indikator ketercapaian, nanti sebagai tolak ukur bagaimana keterkaitan indikator ya, bagaimana keterkaitan indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti. Ya, saya dengan hadir penuhnya, semoga saya bisa itu menangkap masalah dari coach saya, dan bisa menggali potensi dia supaya dapat menemukan solusi dari masalah-masalahnya ya. Iya, ya. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan ya terkait proses nanti meliputi tirta ya, kemudian ide-ide solusi dari coach ya bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga nanti bisa tercapai dalam proses percakapan. Hanya itu Bapak ya yang ingin saya tanyakan ya kepada Pak Nunu ya. Baik, boleh silakan untuk memulai proses coaching dengan Ibu Neng ya. Terima kasih Pak Nunu ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Nunu, apa kabar? Baik. Ya. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah selalu semangat, apalagi sekarang kan meskipun lagi banyak tugas ya Pak Nunu, tapi kita harus tetap semangat. Hebat, tetap semangat ya. Tetap semangat 45. Mungkin ada beberapa yang mengganjal, tapi kelihatannya Ibu ada sedikit masalah gitu kalau yang mau diutarai. Kalau menemui saya pasti ada masalah gitu. Ya berarti kelihatan ya, meskipun saya seceria mungkin gitu ya, tapi ada kendala nih, ada beberapa hal. Betul Pak Nunu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nunu. Oh iya. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa Bu? Begini ya Pak Nunu, saya tuh merasa bingung ya, ketika saya mengajar nih Pak Nunu, dua anak ini padahal sudah saya dudukan di depan gitu ya. Tetapi ini permasalahannya dia ngobrol dan tidak mengikuti pembelajaran gitu Pak Nunu. Oh, mungkin ya masalah Bu Neng itu ada dua orang ya dari anak didik Ibu yang kurang fokus dalam belajar. Ya betul. Mungkin tujuan coaching hari ini berarti apa Bu? Ini Pak Nunu, jadi tujuannya yang ingin saya harapkan itu saya mendapat sedikit pencerahan nih. Harus bagaimana nih kepada dua anak ini gitu, seperti itu Pak Nunu. Oh, untuk mendapat pencerahan ya? Iya betul. Solusi dari masalah gitu ya? Seperti itu Pak Nunu. Ya. Terus menurut Bu Neng, penyebab dari dua anak itu kayak gitu kenapa ya kira-kira? Justru saya bingung ya Pak Nunu. Saya kan sudah memisahkan ya, duduknya itu tidak bareng gitu ya. Tapi kenapa balik lagi gitu Pak Nunu? Bareng lagi. Dan yang saya heran gitu, saya tuh dudukannya di depan dekat dengan saya gitu, tapi tidak ada rasa takut nih anak gitu ya.
yang ngobrol gitu. Kalau ditanya pelajaran apa, dia tidak nulis, tidak beres gitu. Iya. Terus mungkin sudah bertanya pada temannya itu gara-gara kenapa itu anak-anak bisa begitu? Saya tanya ke teman sejawat nih Pak Nunu, guru agama guru agama. Dan sama permasalahannya, oh ibu sama pelajaran agama juga seperti itu gitu. Jadi kirainnya pelajaran saya saja gitu ternyata. Tapi ketika olahraga kan mungkin di luar kelas ya Pak Nunu, jadi mungkin tidak kelihatan. Kalau olahraga mah biasa aktif berarti ya. Itu jadi masalahnya di pembelajaran yang di kelas aja ya Bu ya berarti. Iya betul. Mungkin rencana ibu itu, rencana aksi ibu itu bagaimana, mungkin sudah ada? Yang pertama itu tadi ya sudah saya ungkapkan, saya memisahkan di depan gitu. Dan saya rencana ke depan nih Pak Nunu, saya setelah ngobrol dengan teman saya, coba kalau sudah menerangkan itu jangan suruh nulis gitu karena kan tidak beres. Langsung saja ditanya gitu, materi hari ini misal saya punya 4 pertanyaan. Ketika yang lain mengerjakan 4 pertanyaan tersebut, saya utarakan saja gitu, nomor 1, 2, 3, 4 nya apa jawabannya, seperti itu. Jadi yang saya tangkap berarti nggak best paper ya, langsung lisan aja. Iya gitu. Ya bagus Bu, itu potensi rencana yang bagus juga. Jadi nah itu saya berarti kan berdialog ya, jadi saya banyak mengembangkannya dengan dialog secara face to face gitu ya. Mungkin itu akan menyita waktu, tapi mungkin cara ini lebih efektif itu daripada disuruh menulis seperti itu kan. Oh iya, bagus sekali Bu itu. Mudah-mudahan bisa. Terus kalau ada alternatif lain, itu kira-kira Ibu akan melakukan apa selainnya itu? Mungkin kalau alternatif lain, saya sudah membayangkan nih ya. Karena ketika dia dipisah gitu ya, balik lagi. Mungkin begini Pak Nunu, jadi saya akan memberikan reward atau hadiah gitu. Jadi misal dia bisa menjawab semua pertanyaan saya gitu, dia suruh istirahat duluan, atau saya akan memberikan permen atau ciki gitu. Mungkin kalau salah satu itu mendapati reward dari saya, kan dia yang satunya lagi bisa menjadi motivasi gitu untuk saya juga ingin seperti itu, ingin dapat hadiah, ingin istirahat lebih dulu gitu. Oh iya, itu bagus juga Bu. Menurut saya juga itu bagus ya. Potensi yang Ibu keluarkan sekarang untuk menyelesaikan masalah itu udah bagus kok Bu. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Mungkin penerapannya mau kapan Bu kira-kira Ibu berkomitmennya? Karena sekarang olahraga ya, untuk 2 hari ke depan olahraga, terus ada juga kegiatan Maulid Nabi ya. Jadi kurang efektif. Jadi mungkin saya akan memulainya minggu depan kan. Minggu depan. Ya. Di kelas biasa mungkin ya? Iya, di kelas. Di kelas itu. Kalau boleh tahu, ada nggak orang lain yang dilibatkan untuk menerapkan rencana Ibu gitu? Saya akan melibatkan guru agama di sini. Jadi saya akan bekerja sama nih. Saya melakukan rencana saya. Dan guru agama pun saya ikutin cara saya juga gitu. Apakah anak tersebut berhasil dengan saya atau dengan guru agama atau dengan dua-duanya gitu. Dengan dua-duanya guru berhasil. Bagus sekali Bu. Mungkin terakhir ya, bagaimana cara Ibu ya kalau suatu keadaan dua-duanya itu tidak terselesaikan, apakah ada kefrustasian? Itu bagaimana mengatasi itu, Bu? Berarti di sini saya juga harus menyiapkan mental ya. Tadi mah belum kepikiran Pak Nunu. Yang saya rencanakan kan seperti itu, plan A, plan B ya. Tapi ketika misalkan yang saya rencanakan plan A, plan B itu belum berhasil ya seperti itu, saya tidak akan frustasi dong Pak Nunu. Saya tetap semangat. Mungkin saya akan merubah lagi pembelajaran seperti apa nih yang menarik sehingga mereka mau mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti itu Pak Nunu. Jadi nanti akan digali lagi. Udah bagus Bu, itu semua tadi rencana aksi sama komitmen udah mau dijalankan dengan baik ya. Jangan tanggung jawab juga ada ya tadi, bisa dengan guru agama ya tadi. Udah bagus semuanya. Plan A, plan B, dan plan C juga ada ya. Ada, itu udah baik sekali. Ya. Pokoknya mah meskipun saya sedih juga lah, jangan sampai ke udahlah ini mah tidak berhasil, saya tidak putus asa, putus asa, semangat terus yang penting ya. Harus.
Oke lah, mungkin untuk akhir sesi kita ini ya, bagaimana perasaan Ibu sesudah berbicara tentang itu semua masalah dan apa unek-unek Ibu tadi? Saya lega sekarang. Saya lega, mungkin tadi kalau senyum saya 5 cm, sekarang suka lebar sih, lebar. Dan juga ada harapan nih. Jadi dari pembicaraan ini ada harapan yang besar ya bagi saya menjalankan plan A, plan B, dan bagaimana kalau tidak berhasil juga saya harus tetap siap, harus tetap siap secara mental, juga tidak boleh putus asa ya. Harus terus menggali proses pembelajaran seperti apa nih yang akan membuat mereka sampai mengikuti dengan baik gitu kan. Ya. Jadi saya merasa senang, terima kasih Pak Nunu masukannya. Semoga kita lebih sering berkolaborasi ya Pak Nunu ya. Tentu harus sering ya Bu, kita mau ngobrol lagi tentang masalah kita. Oh boleh. Pak Nunu juga nanti kalau ada masalah boleh sharing. Mungkin masih ada pertanyaan lain Bu? Nggak ada mungkin, untuk sementara cukup. Ya udah, terima kasih Ibu ya. Saya terima kasih sudah datang ke sini. Oh iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Nunu, tadi saya melihat ya dari coaching Pak Nunu dengan Bu Neng gitu ya. Kalau saya refleksikan itu memang sudah sangat bagus sekali gitu ya. Tadi kalau saya lihat Pak Nunu memiliki prinsip dari coaching itu sendiri, tadi kemitraannya terjalin gitu. Jadi ada chemistry lah antara Pak Nunu dengan Bu Neng ya. Kemudian tadi proses kreatif juga sama ada gitu ya. Kemudian tadi Pak Nunu bisa memaksimalkan potensi Bu Neng gitu. Sehingga tadi Bu Neng dengan leluasa gitu ya menjelaskan permasalahannya ya gitu. Kemudian juga bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Jadi bisa memaksimalkan potensi. Kemudian dari keterampilannya juga sama ya. Tadi Pak Nunu kehadiran penuh ya, mendengarkan juga sama, tadi mendengarkan sangat aktif ya. Kemudian yang ketiga juga itu keterampilannya juga sama ya, itunya. Jadi ketiga-tiga dari keterampilan tersebut Pak Nunu sudah menguasai ya. Kemudian selain itu juga alur ceritanya sudah tercapai ya, mulai dari tadi menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi tadi juga sama sudah gitu kan. Kemudian menanyakan rencana gitu kan tadi, dan yang terakhir tadi tanggung jawab. Jadi semua alur ceritanya juga sama, itu sudah sangat baik itu ya, refleksi untuk kegiatan tadi coaching ya antara Pak Nunu dengan Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asep atas refleksinya. Terima kasih. Demikianlah proses praktek coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka.